Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan kali ini kita masih pada pembahasan zakat dan kita telah memasuki pembahasan terakhir daripada zakat mal. Ya, yang kita sudah sama ketahui bahwasannya zakat ini secara umum dibagi menjadi dua, zakat harta dan zakat badan, ya. Yaitu yang zakat badan itu atau yang kita kenal dengan namanya zakat fitrah. Nah, yang terakhir ini adalah zakat mengenai barang perdagangan, di mana beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa tajibu zakatut tijarah idza balagat nisaban akhiral haul." Wajib kita mengeluarkan zakat daripada barang dagangan ketika dia telah sampai nisabnya pada akhir haul. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat daripada barang yang kita perdagangkan. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian, ini dalilnya ya, untuk mengeluarkan mengeluarkan yang terbaik daripada yang telah kalian hasilkan. Nah, Imam Mujahid mengatakan ma kasabtum di sini adalah maknanya adalah apa? Barang dagangan. Nah, lalu di sini Syekh mengatakan bahwasannya wajibnya dikeluarkan barang dagangan ini ketika berada di akhir haul. Artinya, zakat perdagangan ini tidak melihat pada awal haul. Artinya kalau zakat yang lainnya seperti emas, ketika sudah sampai nisab, baru baru memulai haulnya. Baru ketika sudah sampai nisab ini kita pantau terus nih, lihat. Sampai masuk tahun berikutnya, semenjak nisabnya itu telah tercapai, baru dikeluarkan zakatnya. Nah, akan tetapi berbeda dengan zakat perdagangan ini tidak melihat pada permulaan. Artinya dimulai di saat dia memulai melakukan perdagangan. Tentu ada syarat-syarat yang lainnya yang mesti diperhatikan yang dimana Syekh tidak menyebutkannya, ya, sebagai syarat pelengkapnya agar atau yang menjadikan barang yang kita perdagangkan tersebut menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Syekh menyebutkan dua, yaitu pertama sudah sampai nisab, ya, dan juga sudah berada di akhir haul. Lalu yang syarat selanjutnya adalah barangnya itu adalah sebuah barang yang ditukarkan atau yang dinilaikan dengan uang. Ya, bukan uang dengan uang, tapi berupa barang. Dan selanjutnya adalah ketika seseorang membeli barang dagangan tersebut, ya, orang beli misalnya gelas gini, ya, dengan jumlah yang banyak. Kadang ada orang beli ini sebagai inventaris ya namanya, atau sebagai barang yang diperlukan untuk keperluan pribadinya. Misalnya dia buka catering, nah dia butuh ini untuk barang cateringnya dia. Nah, tapi ketika dia beli dengan jumlah banyak ini, dia sudah meniatkan membeli gelas ini dalam rangka untuk dia
belikan. Ya. Dan juga ketika dia membeli barang yang dia jual tersebut, ya, memang sejak awal dia membelinya untuk dia perjualbelikan, bukan seperti ada kebanyakan atau beberapa orang yang kita dapatin, dia misalnya beli mobil, niatnya apa? Dia dia pakai dulu dalam rangka untuk jaga duitnya dia nih supaya tidak tergerus dari inflasi, artinya duitnya tetap ada nilainya supaya dia bisa nanti kalau sudah dipakai beberapa tahun dia bisa ngambil untung dengan menjual mobilnya. Tapi niat awalnya dia bukan untuk menjual, untuk apa? Untuk pakai. Nah, jadi yang seperti ini tidak apa? Tidak dikatakan sebagai barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, ya, itu adalah beberapa syarat tadi dua ya. Ketika jadi dia belinya untuk tujuannya untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Nah, ini ya syarat ketiga. Syarat yang keempat adalah barang yang dia dapatkan tersebut hasil dari sebuah transaksi murni. Transaksi murni. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kadang ada kita mendapatkan barang ya atau sesuatu yang bisa kita perdagangkan itu bukan lewat jalur sebuah transaksi. Seperti orang dapat warisan. Warisan ada transaksi nggak di situ? Nggak ada kan? Dia udah niat tuh nanti kalau anak, kan biasanya ada orang tua atau siapapun yang memberikan warisan kepada seseorang itu meninggal, ya dia udah tahu nih, dia bakalan dapat ini dan itu misalnya. Tapi masih menunggu proses, ya kan ada surat-surat yang harus rapihkan terlebih dahulu sebelum dia bisa menjual misalnya tanah gitu ya, kan harus ada proses suratnya yang harus dirapihkan terlebih dahulu sebelum dia bisa menjual tanah yang dia dapatkan dari sebuah warisan. Nah, dia udah niat nih, kalau Anda dapat tanah di sini, Anda mau jual. Nah, apakah tanah yang dia jual tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan? Enggak. Atau misalnya dia dapat hewan ternak, dia mau peternakan, nanti ini bagiannya sekian dengan jumlah sapinya sekian atau kambing sekian ya. Intinya dia mau jual tuh barang yang dia dapatkan dari warisan. Enggak. Karena kenapa? Karena kenapa? Bukan dia dapatkan dengan bukan dari jalur sebuah transaksi pertukaran, bukan seperti itu. Lalu yang kedua kan tadi dikatakan murni. Memang benar-benar murni transaksi. Karena kenapa? Kalau ada perempuan yang menikah dan sebelum akad pernikahan tersebut dia melakukan sebuah kesepakatan dengan calon suaminya, dia minta barang ini. Misalnya satu toko gitu. Misalnya jumlah itu bisa jadi toko tuh. Ya. Diiyain oleh calon suaminya. Maka ketika akad dia dapatkan, dia berhak untuk mendapatkan itu kan. Ya, itu secara umum begitu. Apakah lalu dia transaksikan atau dia jual barang tersebut itu dan dia niat nanti kalau saya dapat itu nanti saya jual. Apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Enggak. Karena apa? Bukan lewat sebuah transaksi murni. Nah, itu jadi jelas ya, ada empat ini ya. Dia sampai nisabnya, lalu sudah di akhir haul dan barang yang didapatkan itu lewat sebuah transaksi murni dan sudah niat memang untuk apa? Dia beli untuk diperjualbelikan. Jadi kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai apa? Barang dagangan. Nah, tadi sekali lagi ada tadi yang terselip memang sebuah barang ya yang bisa ditukar dan dinilai dengan mata uang ya, bukan uang dengan uang seperti orang misalnya namanya? Bukan money changer ya. Money changer itu kan uang dengan uang, bukan barang. Nah, jadi money changer itu nggak ada apa? Nggak ada zakatnya. Makanya ada perkataan salah seorang ulama Syafi'iyah, basyirus sayarifah laisa alaihi az-zakah. Beri kabar gembira kepada sayarifah. Sayarifah itu kalau sekarang bisa dikatakan orang yang money changer tuh. Dia nggak ada wajib zakat. Padahal kan dia nyimpan uang itu kan nilainya mungkin bisa ratusan gram, mungkin berkilo-kilo emas kalau dikonversikan dengan nilai emas. Tapi karena uangnya itu berputar terus, tidak tetap,
ya, dan juga pertukarannya uang dengan uang. Di situ dia tidak kena zakat emas ataupun perak, ataupun juga tidak terkena zakat apa? Tijarah, perdagangan. Jelas ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Naam. Nah, berapa dan kita tahu tadi dikatakan nisab. Nisabnya itu apa? Hah? Nisabnya bukan dilihat daripada mata uang yang dia pakai untuk membeli barang dagangan tersebut. Kalau zaman dulu, kalau dia pakai emas, maka nisabnya dengan emas. Kalau dia pakai perak, maka dengan perak. Tapi kalau sekarang umumnya dengan apa? Ya, dengan mata uang, dikonversikannya pakai apa? Emas. Karena tadi kan udah dikasih tahu kan, karena memang ketika dimulainya sistem uang kertas ini menggunakan standarnya dengan dengan nilai emas. Nah, itu ada berapa? Rubul usyur, ada 2,5%. Lalu pertanyaannya, apa yang dihitung? Benar nggak? Kata Syekh, wahiyya rubul usyur, al-qimah, nilainya. Kelompatan? Enggak. Akhirul haul wahiyya rubu'u usyril qimah. Dia 2,5% daripada nilai. Jadi yang dikeluarkan bukan barang dagangannya. Misalnya dia jualan apa? Baju. Bukan baju yang dikeluarkan. Sembako. Bukan sembakonya yang dikeluarin. Tapi dia hitung semua. Stok. Ya, nanti apa aja yang dihitung, taruh pokoknya dihitung dulu. Sudah keluar nilainya, oh ternyata sudah sampai nisab. Bisa dipahami ya? Nah, baru dari situ dikeluarkan 2,5% daripada nilainya. Nah, jadi kalau zakat perdagangan itu tidak melihat awal permulaan, tidak menjadikan patokan permulaan haul itu sebagai patokan. Tapi yang dijadikan patokan apa? Akhir. Jadi misalnya begini, maksudnya. Dia, kalau kata orang Jawa, itu kulaan. Kulakan 1 Muharram. Jadi pahami ya? 1 Muharram, dia kulakan tuh. Dia misalnya mau dagang parfum, misalnya. Nah, atau dagang mobil misalnya. Dia beli mobil banyak, ya, atau baju lah, atau barang dagangan apapun, dia beli 1 Muharram. Dia modalnya pertama misalnya cuman 10-20 juta. Betul ya? Nah, itu nggak nyampe nisab kan? Nah, apakah langsung, berarti nanti nunggu sampai barangnya bersenilai 85 gram emas? Enggak, tetap dilihat, itu nggak dijadikan patokan. Tolak ukur nanti apa? Dilihat ketika 1 Muharram tahun depannya, dihitung. Apakah sudah sampai nisab atau enggak? Kalau sudah sampai nisab, dikeluarkan. Kalau tidak, ya nunggu lagi nanti 1 Muharram tahun berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dihitung apaan aja? Betul kan? Yang dihitung ada 4 hal. Pertama, barang yang ada di tokonya. Itu dihitung semua tuh, berapa tuh? Nilai barang yang ada di toko. Terus yang ada di gudangnya. Nah, terus uang yang ada di tokonya dia. Uang yang jadi buat perputarannya dia, bukan yang dia sisihkan. Nah, uang perputarannya dia tuh. Itu masuk tuh. Ya, yang keempat adalah hutang. Artinya dia ketika dia menghutangkan piutang yang dia punya, kalau piutang itu bisa dia tarik saat zakatnya menjadi wajib. Tapi kalau nggak bisa ditarik karena ya Masya Allah kan kebiasaan orang sekarang kan, tahu sendiri kan, orang yang punya utang lebih galak daripada yang ngasih utang kan gitu kan. Nah, kalau kondisinya kayak begitu ya berarti tidak dimasukkan. Jadi 4 hal ini semuanya digabungkan bila nilainya mencapai nisab baru dikeluarkan berapa jumlahnya? 2,5%. Ya, jelas ya. Nah, ini sekelumit tentang zakat barang perdagangan. Dengan ini kita selesai zakat zakat mal, zakat harta. Nah, lalu kita masuk kepada zakat yang berikutnya, jenis zakat berikutnya, di mana Syekh rahimahullahu taala berkata faslun fasal wa tajibu zakatul fitr, dan juga yang diwajibkan itu adalah zakat fitr.
Zakat fitri. Nah, atau dikenal dengan zakat saum. Nama lainnya. Selain zakat fitri dikenal dengan zakat saum. Terus atau dikenal juga dengan atau dinamakan juga dengan nama zakatul badan. Karena kenapa? Berkaitannya bukan dengan harta tapi per kepala. Ya, per orang. Ya. Jelas ya, kalau zakat mal kan enggak kan? Hartanya, jenis hartanya, terus juga dengan melihat kepada ketentuannya dari nisab ataupun haulnya. Ya. Nah, kenapa tadi disebut zakat saum? Kenapa? Karena zakat fitrah ini diwajibkannya kapan? Setelah pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Kata Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, salah seorang guru daripada Imam Asy-Syafi'i, zakat fitrah ini seperti pelengkap, penambal, penyempurna daripada kekurangan saum yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Seperti halnya apa? Sujud sahwi yang dikerjakan ketika sholat. Ya, tapi bukan berarti hukumnya sama ya, enggak. Sujud sahwi kan hukumnya apa? Sunnah. Tapi dalam hal konteksnya di dalam hal menyempurnakan kekurangan. Nah, di situ dia. Nah, kapan diwajibkannya zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ya, berbarengan dengan diwajibkannya apa? Puasa di bulan Ramadan. Nah, dalil yang dijadikan dasar akan diwajibkannya zakat fitrah ini diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an. Rasulullah memfardukan. Nah, di sini mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah telah memfardukan zakat fitr. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh? Watajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Bagi siapa saja yang hidup ya sampai terbenamnya matahari dari bulan akhir bulan Ramadan. Artinya dia sudah sampai masuk 1 Syawal. Ya, artinya dia hidup atau orang yang telah terpenuhi kriteria yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya ya dari bulan Ramadan sampai akhir atau di permulaan Syawal. Atau bisa dikatakan begini, orang yang mendapatkan sebagian bulan Ramadan atau seluruhnya dan masuk di permulaan Syawal dalam kondisi ya kriteria orang yang diwajibkannya itu telah terpenuhi pada dirinya. Maksudnya bagaimana? Ini agak ribet ya cara memahaminya. Contoh gini. Orang meninggal tanggal 29 Ramadan asar, waktu asar. Dia dapat bulan Ramadan nggak? Dapat Syawal nggak? Enggak. Wajib nggak kita ngeluarin? Karena kenapa? Dia tidak dapat Syawal. Ada ibu melahirkan jam 10 malam di malam takbiran. Malam takbiran berarti udah 1 Syawal. Itu anak masuk apa? Pernah dapetin Ramadan nggak? Ramadan tahun itu ya? Nah, nggak dapat. Wajib nggak kita keluarin? Enggak. Karena kenapa? Dia nggak dapat Ramadan, nggak dapat Syawal. Jadi pahami? Maaf, nggak dapat Ramadan, dapat hanya dapat Syawal. Bisa dipahami ya? Nah, ada orang tua yang meninggal jam 12 malam takbiran. Wajib nggak? Karena kenapa? Dia dapat Ramadan, hidup di bulan Ramadan dan hidup masuk di permulaan Syawal. Jadi jelas ya? Nah, itu dia. Maka dari itu para ulama Syafi'iyah mereka mengatakan begini, ketika sebuah kewajiban dikaitkan dengan 2 sebab. Kan ada 2 sebab kan? Masuk bulan Ramadan
dan dia hidup sampai permulaan Syawal. Dua sebab ya. Dua sebab kan? Maka boleh dipercepat pelaksanaannya. Artinya apa? Orang yang melaksanakan, menunaikan zakat fitrah di 1 Ramadan itu diperbolehkan. Kalau ngomong bolehnya. Bisa dipahami ya? Kalau ngomong diperbolehkannya. Itu secara garis besar. Oke, baik. Idza kana, nah kriteria orangnya bagaimana? Kan kita tahu kan? Ya, bagaimana kriteria orangnya? Idza kana hurran, dia orang yang merdeka. Maka fatajibu alaihi fitratu nafsihi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya. Nah, di sini Syekh menyebutkan dia harus orang merdeka, bukan hamba sahaya. Dan tambahan lagi, ya, dan dia juga sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim. Maka kalau dia sebagai orang merdeka dan dia muslim, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya. Ya, fitratu nafsihi wa fitratu man alaihi mu'natuhu, dan mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang berada di bawah penanggungannya. Siapa tuh? Istri. Yang pertama istri dulu, anak. Terus kalau orang tua itu nanti ada kriteria, nggak setiap orang tua tuh wajib untuk dizakatkan. Anak juga ada kriterianya. Anak yang sudah dewasa itu tidak wajib. Anak yang dewasa. Kalau anak masih kecil wajib tuh orang tuanya untuk apa? Nah, wajib. Nah, ya. Man alaihi mu'natuhu min zaujatin, daripada istri. Wa walidin, dan orang tua. Ya, ketika orang tuanya apa? Tidak memiliki kecukupan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia orang tuanya nggak punya kecukupan, wajib baginya untuk apa? Untuk atau anaknya untuk menzakatkan untuk orang tua. Walaupun orang tuanya mampu untuk kerja. Bisa dipahami ya? Ya. Mampu untuk kerja. Tapi ya dia nggak kerja. Kalau dia kerja bisa dia zakat fitrah, tapi dia nggak kerja. Kalau nggak kerja, imbasnya apa? Dampaknya dia nggak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka yang wajib siapa? Anaknya. Nah, wa waladin, dan juga anaknya. Nah, anaknya kalau anaknya masih kecil, artinya belum mencapai usia baligh, ya. Atau dia sudah baligh, baligh. Tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk dia menghidupi dirinya sendiri. Nah, di antaranya apa? Misalnya memiliki keterbatasan fisik. Misalnya dia, orang dengan apa? Difabel. Nah, dia nggak bisa kerja. Nah, itu orang tua wajib. Atau misalnya anaknya seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama. Ya, penuntut ilmu agama. Dia kalau misalnya kerja akhirnya mengganggu konsentrasinya untuk menuntut ilmu agama. Wajib bagi orang tuanya untuk apa? Zakatin. Nah, ini menunjukkan akan apa? Kemuliaan penuntut ilmu agama, ya. Kalau kuliah? Sama juga. Nanti deh, sabar. Kuliah agama iya. Kuliahnya perbankan yang enggak. Nah, wa abdin, dan hamba sahayanya. Idza kanu muslimin, ketika mereka semuanya muslim. Nah, yang wajib itu yang muslimnya ini yang dikeluarkan untuknya, bukan yang mengeluarkan. Bisa dipahami nggak? Misalnya gini, ada orang tua, dia misalnya bukan beragama Islam, punya anak mu'allaf misalnya, masuk Islam. Ya, dia nggak mampu untuk bekerja, sehingga dia nggak mampu untuk menunaikan zakatnya. Ya, yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat itu siapa? Yang muslimnya, yang dikeluarkan, bukan orang yang mengeluarkan. Artinya tuh orang tua kalau ngeluarin zakat untuk anaknya yang muslim, sah nggak? Sah, karena dia ngeluarin untuk siapa?
Anaknya. Yang disyaratkan Islamnya yang dikeluarkan, bukan yang mengeluarkan. Kalau dia mengeluarkan dirinya dia sendiri, kan yang dikeluarkan kan? Baru disyaratkan untuk dirinya, untuk Islam. Bisa dipahami ya? Nah itu dia. Kenapa? Kalau nggak mau nanti lagi, itu sabar. Di akhir aja kita. Nah, wawajada, dan dia kondisinya memiliki, ya, atau dia mendapatkan, ya, atau dia memiliki, ya, beras, makanan pokok untuk apa? Untuk dia tunaikan. Artinya kalau dia misalnya nggak punya apa-apa pada malam Idul Fitri, nggak wajib. Nah, maka dari itu nanti disebutkan, ya, di antara syaratnya itu, syarat orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu kondisinya dia punya kelebihan daripada kebutuhan malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri berikut juga dengan malamnya. Paham ya? 1 hari 2 malam. Maksudnya bagaimana? Misalnya gini, ketika dia membutuhkan untuk hidup 1 hari 2 malam itu misalnya anggota keluarganya 3 nih, ya, anggota keluarganya 3 orang. Dia butuh misalnya kurang lebih berapa? Misalnya taruh 3 liter lah, taruh 3 liter misalnya. Nah, maka ketika dia memiliki, ya, jumlah beras, ya, yang bisa dia keluarkan untuk zakat fitrah 3 orang, tapi dengan syarat yang ukuran 3 orang ini lebih daripada 3 liter. Nah, jadi biasanya kita ngeluarin berapa? 3,5 liter. 3,5 liter kali 3 berarti berapa? Berapa? 10,5. Berarti kalau orang itu punya 13,5 liter, jadi pahami ya? Wajib baginya untuk apa? Untuk ngeluarin. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dia cuman punyanya misalnya cukup untuk dua orang doang. Nah, maka siapa yang didahulukan? Apakah nggak wajib sama sekali? Atau wajib untuk sebagiannya? Bisa dipahami nggak? Nah, maka yang wajib pertama untuk dirinya dia sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua urutannya siapa? Istri. Setelah istri siapa? Anaknya. Anaknya yang masih kecil. Baru setelah itu ayahnya. Setelah itu ayahnya, baru setelah itu ibunya. Beda sama dalam hal nafkah. Kalau nafkah ibu yang dahulu. Bisa dipahami ya? Istri, anak, ibu, ayah. Kalau zakat fitrah, istri, anak, ayah, ibu. Karena kenapa? Kalau ayah udah dikasih, otomatis yang dampak kena siapa? Ibu. Nah, sedangkan kalau nafkah, ibu ini cenderung lebih lemah, lebih rentan untuk tidak mendapatkan nafkah. Kalau ayah ini lebih memiliki keluasan dan kemampuan untuk mencukupi dirinya dia sendiri. Maka dari itu di dalam syariat yang didahulukan siapa? Ibu. Kalau dalam hal nafkah. Nah, itu dia. Jelas ya? Baik. Lalu Syekh mengatakan wa yahrumu ta'khiruha an yaumil 'id. Haram bagi dia untuk mengakhirkan sampai keluar daripada hari raya Idul Fitri tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Ya, kalau ada uzur, ya, nggak ada masalah. Kalau tanpa ada uzur, fa in akharaha, kalau dia tunda sampai lewat hari raya Id, asima. Dia pertama berdosa. Wasarat qadaan. Artinya dia bukan berarti terus nggak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, tetap dia harus mengeluarkan, tapi posisinya yang dia keluarkan itu bukan sebagai menunaikan sebuah kewajiban, tapi pengganti qadha. Ya, bisa dipahami ya? Nah,
Wala fitrata ala mu'sirin, dan tidak wajib bagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kriterianya siapa yang dikategorikan sebagai mu'sir, orang yang memiliki kesulitan ekonomi sampai dia tidak bisa atau tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Itu kan harus kita tahu tuh kriterianya, betul nggak? Nah, di sini Syekh mengatakan wahwa, dia adalah siapa? Man la yajidu syai'an, yang dia nggak punya apa-apa deh, nggak cukup buat makan. Aw la yajidu illa ma yakfihi lailatal id wa yaumahu, atau dia cuma dapatnya apa? Dia punya nih yang ada di rumahnya dia saat itu yang cukup untuk hari malam Idul Fitri dan harinya. Jadi termasuk malam berikutnya, 2 malam 1 hari. Dia cuma punya cukup buat itu aja. Artinya kalau dia cuma punya itu saja, dia dikatakan sebagai mu'sir, yang memiliki kesulitan sehingga tidak diwajibkan bagi dirinya untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, illa ma yakfihi. Apakah cukup untuk dirinya dia sendiri saja? Enggak. Ilaihi lailatul id wa yaumahu wa la yajibu bai'u maskanihi. Dia enggak wajib untuk menjual rumahnya. Artinya dia jual rumah tujuannya untuk apa? Zakat enggak. Wa khadimin, ya, yahtaju ilaihi, ya. Dan juga asistennya yang dia butuhkan. Nah, berapa kadar zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan? Wahia so'un, dia adalah so'. So' itu berapa? So' bukan so' ya. So' so' itu arba'atu amdad, 4 mud. 4 mud itu kalau para ulama mengatakan jadi segenggam gini. Ya, 1 mud ini. Jadi kalau kita mau tahu kadar 1 per 1 orang itu gimana? Ngambil gini, diciduk sampai apa? Wendo. Nah, terus ini sampai 4 kali. Sudah 4 kali, berarti itu kadarnya untuk apa? 1 orang. Jelas ya? Nah, itu sebetulnya ada mud nabawi. Anak alhamdulillah punya dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Lupa anak bawa. Jadi itu gampang aja, tinggal anak kalau itu nggak pakai timbangan lagi, tinggal nyiduk pakai mud itu. Ya, 4 berarti ini untuk aneh. Nah, ciduk lagi 4 sampai 4 kali untuk istri. Ya, terus sampai anak. Nah, itu insya Allah. Karena kenapa? Itu pakai dia bukan melihat pada masa, tapi melihat pada ukuran. Nah, itu kalau masa yang dimasukkan ke dalam ukuran itu berbeda, otomatis ketika ditimbang juga bisa menghasilkan perbedaan dalam hal ukurannya. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Nah, kurang lebih kalau dikonversikan, kurang lebih ya, itu berapa satu so' itu? 2,75 kilogram. 2,75, 2,8 kurang lebih. Nah, 2,8 ini kalau diliterin berapa? 3 literan ya? 3, nah, makanya dilebihin, jadi dibuletin 3,5. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan aja. Dilebihkan untuk meyakinkan. Nah, itu dia. Nah, maka di Syekh mengatakan wasa'u. So' ini berapa? Arba'atu amdadin, 4 mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudnya Madinah. Ya, mudnya Nabi Muhammad, karena dulu mud itu satu daerah dengan daerah itu ada perbedaan. Nah, jadi yang jadi patokannya mana? Ya mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maka dari itu ahlu Irak dulu pernah berselisih itu dengan ahli Madinah. Ya, mereka mengatakan enggak, mudnya atau soknya mudnya segini. Mudnya segini. Penduduk Madinah enggak, mudnya segini. Ya, karena penduduk Irak punya mud sendiri, penduduk Madinah punya mud sendiri. Akhirnya ketika itu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ketemu sama Imam Malik. Lalu dikatakan bahwasannya mudmu salah. Karena kenapa? Ini mud kita, ini mud yang kita wariskan dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dikasih lihat dan dibawakan beberapa ulama untuk memberikan persaksian bahwasannya ini mud yang ditunjukkan oleh Imam Malik ini adalah mud yang diwariskan oleh para penduduk Madinah dari generasi ke generasi sampai kepada siapa?
Rasulullah SAW. Dan dilihat ada perbedaan tuh. Nah, akhirnya Muhammad bin Hasan ketika itu rujuk dari pendapatnya dan beliau mengikuti pendapat siapa? Imam Malik dalam masalah penentuan satu mudnya itu. Nah, makanya di Syekh mengatakan mud bimuddin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muddu, dan mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ritl wa thuluth ya. Itu adalah nama ukuran masa di zaman beliau rahimahullahu taala. Nah, lalu apa yang dikeluarkan zakat fitrah nih? Zakat fitrah nih yang dikeluarkan apa? Makanan pokok. Nah, wala tajibu, dan tidak wajib illa min ghalibi qutil balad, yaitu makanan pokok yang umumnya yang menjadi dominan dikonsumsi oleh masyarakat di mana kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita di sini apa? Beras, ya. Nabi Muhammad nganjurinnya kan pakai gandum, ya enggak. Karena kenapa? Gandum itu Nabi Muhammad menyebutkan gandum karena memang makanan pokok ya, Madinah ya, dan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad itu adalah gandum. Nah, kita makanan pokoknya apa ya? Beras. Jadi nggak ngeluarin gandum ya, dengan alasan mengikuti sunnah. Bukan begitu namanya mengikuti sunnah tuh. Ada pemahamannya ya. Jelas ya, bukan asal bawa dalil ya. Ala kulli hal. Taib. Alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan atau menyelesaikan pembahasan bab tentang zakat ya. Lalu Syekh melanjutkannya dengan babu as-siyam ya. Nah, ini bab siyam, karena kita belum masuk puasa, Anda mau minum dulu ya. Bismillah. Nah, siyam secara bahasa artinya adalah apa? Menahan. Secara bahasa artinya menahan. Inni nadartu lirrahman, dalam surat Maryam itu, Sayyidah Maryam ketika mengasingkan dirinya agar tidak kelihatan orang ketika mau melahirkan. Nah, Allah diberi ilham bahwasannya supaya jangan ngomong sama orang, nggak usah ngomong. Lalu dia memberikan isyarat, inni nadartu lirrahmani sauman, saya bernazar kepada Allah saum. Saum apa? Falan ukallimal yauma insiyya, artinya saya menahan untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Nah, jadi saum pakai kata saum. Nah, tapi di dalam syariat, konteks syariat itu maknanya adalah menahan diri kita ya dari melakukan hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan puasa dengan dengan kriteria dan cara yang khusus. Ya, jadi bukan hanya sekedar nahan aja. Nahan dari kapan sampai kapan itu ada ketentuan khususnya kan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, puasa ini termasuk syariat lama. Jadi syariat yang sudah dikerjakan dan disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bentuk puasanya dari sisi waktu, ketentuannya memiliki perbedaan. Adapun yang kita kenal pada saat ini, ya, yang kita biasa kerjakan di bulan Ramadan, ya, itu khusus disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasannya Nabi Musa itu di antara bentuk perbedaannya ya, puasanya, Nabi Musa itu di antara yang bisa membatalkan puasa itu adalah apa? Dengan bersiwak. Kita siwak batal nggak? Nah, itu kan beda kan? Sama-sama puasa, tapi pembatalnya ada perbedaan. Kalau Nabi Musa pembatalnya apa? Siwak. Nah, itu dia. Dengan seperti ini nih, puasa yang seperti ini khusus untuk umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasar diwajibkannya puasa ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah.
tahun kedua Hijriah, dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa ya itu sebanyak 9 puasa bulan Ramadan ya. Puasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Dan beliau 8 kali itu puasanya 29 hari, cuman 1 hari saja yang beliau puasanya sampai 30 hari. Ya. Jadi cuma satu tahun aja, 1 kali saja beliau puasa genep 30 hari, ya. Nah, puasa ya, kewajiban puasa ini termasuk ke dalam kategori perkara yang dikatakan oleh para ulama sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya apa? Siapa saja yang berani mengatakan puasa ini tidak wajib, langsung dia dapat status dipecat dari agama Islam. Artinya apa? Kafir. Dapat surat pemecatan tuh, langsung resmi deh keluar dari agama Islam. Karena nggak boleh mengingkari sesuatu perkara yang masuk ke dalam kategori apa? Ma'lumun minad dini bid darurah. Seperti apa tuh? Kewajiban sholat, kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban syahadat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Adapun di dalam perincian ini masing-masing, mana yang wajib, mana enggak, itu boleh ketika berselisih ulama, boleh kita meyakini enggak wajib, ada sebagian mengatakan wajib, dan yang menganggap ini tidak wajib itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mengingkari maklum minad dini bid darurah. Bisa dipahami enggak? Contoh gini, sholat kan yang wajib 5 waktu kan? Tapi sebagian ulama sebagian ulama mengatakan baca surat Al-Fatihah itu kagak wajib. Apakah orang yang mengatakan tidak wajib membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu dikatakan sebagai orang yang mengingkari maklum minad dini bil darurah? Enggak. Karena dia tidak mengingkari kewajiban sholatnya, tapi dia tidak meyakini kewajiban salah satu perincian di antara perincian-perincian yang harus dilakukan di dalam sholat. Nah, jadi bisa dipahami ya. Artinya siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa ini, dia telah kafir. Adapun orang yang malesan, ya, dia nggak puasa, malesan tuh, kan suka tuh ada kaki buntung gentayangan tuh. Paham nggak kaki buntung gentayangan? Ya udah nggak usah disebut ya tempatnya. Kan suka gitu tuh, ya. Nah itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Dia dipenjara dan tidak diberikan akses untuk makan. Supaya apa? Untuk menghormati ya kesucian daripada bulan Ramadan. Artinya bukan Ustadz berarti orang kafir nggak boleh makan. Iya makan aja, tapi jangan di depan orang. Orang sakit juga makan aja, tapi jangan di mana? Di depan orang. Nah, ini kadang-kadang logikanya suka dibalik. Orang yang berpuasa menghormati yang tidak puasa. Enggak, ada juga orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang itu ibaratnya kalau logika yang kayak tadi pertama, ibaratnya kita berisik di depan rumah ibadah orang non-Islam. Kita bilang, orang yang lagi ibadah menghormati orang yang lagi senang-senang, haknya kita mau bergembira, betul nggak? Nah kalau kayak gitu kira-kira gimana, diterima nggak tuh logikanya? Nah ketika mereka nggak bakalan, pasti tidak akan terima. Begitu juga mereka harus bersikap seperti itu kepada siapa? Umat Islam, ya. Baik, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita akan jelaskan dan bacakan apa yang dikatakan Syekh yang berkaitan dengan hukum puasa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Karena kesalahan dan kekurangan pasti dari saya dan dari syaitan, kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.